Saya ulang. Kalau saya punya waktu 60 menit untuk memecahkan masalah, saya akan menggunakan waktu saya 55 menit hanya untuk definisikan apa masalahnya. Baru sisa 5 menit, cari solusinya. Kita terbalik. Begitu ada masalah, kita ribut cari solusi atas sebuah masalah di mana kita sendiri nggak tahu apa masalahnya. Setuju ya? Setuju ya? Kita lebih sibuk, cepat-cepat cari solusinya. Tanpa kita tahu solusi dari sebuah masalah itu apa. Dan kita berpikir itu solusinya, padahal kita sendiri nggak tahu masalahnya apa. Makanya dengar baik-baik. Tanda pertumbuhan sederhana mendefinisikan apa yang sesungguhnya Anda cari dalam hidup ini. Coba definisikan apa itu uang. Karena kalau definisimu udah salah, sasaran yang Anda kejar salah. Kalau sasarannya salah, saya mau kasih tahu. Seluruh energi dan kehidupan Anda akan salah. Definisikan apa itu pertumbuhan. Definisikan apa itu hadirat Tuhan. Definisikan apa itu kepemimpinan. Definisikan apa itu hubungan. Definisikan apa itu pertumbuhan, apa kerohanian yang sehat. Definisikan apa tanda pernikahan yang sehat. Definisikan semua. Karena kalau definisi Anda benar, nanti alat ukur Anda benar. Kalau alat ukur Anda benar, bidik dari titik itu, arahkan pandangan Anda, arahkan seluruh energi dan kekuatan Anda menuju pada sasaran yang Anda mau capai. Identitasmu menentukan produktivitasmu. Orang itu nggak usah dipaksa-paksa produktif. Kalau dia tahu konsep diri, identitas diri. Makanya, kenapa orang terganggu harga dirinya? Pasti karena terganggu konsep dirinya. Orang yang suka tuh terganggu harga dirinya. Tengok ke belakang, pasti problem di konsep diri. Udah, nggak usah bantah. Masa sih? Bener coba. Mau ayat gitu? Nggak ada waktu saya tunjukkan ayat-ayatnya, banyak banget. Ya, semua tokoh-tokoh Alkitab itu. Tengok aja, Tuhan beresin dulu konsep dirinya. Supaya kalau udah di atas nggak sombong. Tapi sadar diri dan tahu diri. Oh iya, konsep diri loh. Saya nggak perlu marah kalau orang nggak hargai saya. Karena yang menghargai saya udah menyelesaikan semua hal buat saya. Oh tapi dia gak hargai saya. Gak apa-apa. Hari ini dia gak hargai saya. Gak apa-apa. One day dia akan hargai saya karena saya menghargai dia. Loh, sesimpel itu loh. Karena konsep diri. Makanya orang yang selalu peduli pada harga dirinya, orang tersebut pertanda selalu mempertimbangkan apa kata orang tentang dirinya. Itu harga diri kan? Coba definisi harga diri apa? Apa kata orang tentang Anda? Itu harga diri. Konsep diri apa? Apa kata diri Anda terhadap diri Anda? Nah, Anda menemukan diri Anda terhadap diri Anda dari mana? Dari Kristus yang tebus Anda. Oke ya? Nah, nih. Purpose of life. Sebuah penelitian oleh Richard Leider dan Davis Shapiro dalam sebuah buku yang judulnya Uncover Your Calling. Baru-baru ini menemukan bahwa ketakutan utama yang dimiliki orang ialah menjalankan kehidupan tanpa arti. Saya diberkati untuk apa juga nggak ngerti. Saya menerima banyak hal, finansial yang berlimpah, saya nggak tahu visi atas uang saya itu apa. Nah tuh kan. Menjalankan kehidupan tanpa arti. Menemukan tujuan dan menggenapinya merupakan kerinduan terdalam hati manusia, bahkan lebih mendesak daripada ketenaran atau kekayaan. Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tuh kan. Terus, tetapi usahakanlah. Oh, tolong garis bawahi kata usahakanlah. Berarti disengaja enggak itu? Loh, disengaja.
Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk mengerti kehendak Tuhanmu atas hidupmu, Tuhanmu atas hidupmu, Tuhanmu atas bisnismu. Tuhan bilang, usahakan kudu ngerti. Nah kalau nggak ngerti, cari. Oke? Karena gini teman-teman, Bapak Ibu. Anda tidak akan mungkin mengembangkan sesuatu kalau Anda tidak menentukan sesuatu. Anda tidak akan menentukan sesuatu kalau Anda tidak menemukan sesuatu. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku, wow. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam, wow. Bukan dalam novelmu, bukan. Bukan dalam cerita Mahabharatamu, bukan. Tapi Alkitab bilang dalam kitabmu. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dengar baik-baik. Kita tidak bisa menjadi apa saja yang kita inginkan. Bukan Anda yang menetapkan visi. Sudah ada yang tetapkan. Anda hanya disuruh menemukan. Visi itu bukan Anda yang tetapkan, bukan. Tuhan yang menetapkan, Alkitab bilang. Tugas Anda, M yang di sini, baru bisa menentukan. Kalau sudah menentukan, baru bisa mengembangkan. Makanya coba, apa yang mau disombongin? Lawang yang kasih itu Tuhan. Bingung saya. Kita tidak bisa menjadi apa saja yang kita inginkan, tetapi kita bisa menjadi apa saja yang Tuhan inginkan dari kita dan untuk kita. Berarti titik startnya dari ayat ini mesti titik startnya Tuhan. Anda sudah dikemas sebelum dilahirkan. Tuh lihat, Allah melihat seluruh hidup Anda. Susahnya hidup Anda hari ini, Anda pikir itu ending. Destinasi akhir Anda, no, transit. Tuh, Allah melihat seluruh hidup Anda, menentukan tugas Anda dan memberi Anda peralatan untuk melakukan pekerjaan itu. Os Guinness, rising to the call. Kebenarannya bukanlah Allah sedang mencarikan suatu tempat untuk bakat Anda. Tetapi bahwa Allah telah menciptakan kita dan bakat kita untuk suatu tempat yang dipilihnya. Wow! Berkompetisilah dengan sehat. Jangan cederai karakter orang. Sehatlah. Akui keberhasilan orang. Akui kekuatan orang. Datangi, pelajari. Gak usah dicacatin. Allah telah menciptakan kita dan bakat kita untuk suatu tempat yang dipilihnya. Dan kita hanya akan menjadi diri kita ketika pada akhirnya tiba di sana. Mengamati dengan teliti siapa dirimu. Terus, dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Berarti ada spot khusus enggak? Loh ada. Enggak usah berkompetisi kepada tempat, situasi, keadaan yang memang bukan kamu, bukan Anda. Ada pekerjaan yang memang Tuhan percayakan kok, sudah Tuhan percayakan. Kemudian selamilah itu, tahu arti selami? Berarti jadilah skill di situ, skillful, diselami, dikuasai.
Anda kompeten di situ. Bukan cuma enjoy. Jangan terpesona pada keberadaanmu. Terus kalimat berikutnya. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap orang punya spot. Tiap orang itu berkasih karunia pada apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Udah. Jangan jadi orang yang generalis, jadilah orang yang spesialis. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, setiap orang. Ditutup loh, Tuhan itu tutup dengan sebuah penugasan loh. Anda pikir selesai, sudah selesai gitu. Enggak. Setiap orang bertanggung jawab untuk bertindak sebaik-baiknya. Oh, ada sesuai. Sesuai dengan keberadaan masing-masing. Fungsi masing-masing. Saya tutup. Perhatikan 3 hal berikut ini. Oke? Untuk purpose of life Anda. Yang pertama, temukan hal apa yang Anda sukai. Besar kemungkinan yang Anda sukai sebelum tampil poin kedua. Besar kemungkinan yang Anda sukai, di tempat itulah Anda berkasih karunia. Bekerjalah di tempat Anda berkasih karunia. Layanilah tempat atau pelayanan di mana Anda itu berkasih karunia di situ. Hal apa yang Anda kuasai? Anda suka, nggak menjamin Anda kuasai. Yang Anda sukai dan Anda kuasai yang terakhir. Coba tuh, kesempatan-kesempatan apa yang ada yang seakan-akan Tuhan selalu giring ke situ. Loh. Tapi Tuhan kalau udah bikin planning. Mazmur 139 tadi. Anda akan berangkat dan Dia akan antar. Sampai Anda mengenapi seluruh rencananya dalam hidup Anda. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.